Gambaran umum tentang sistem hukum Indonesia. Yang A. Sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia mencakup pengaruh dari beberapa aspek dan periode yang pernah menguasai wilayah ini. Beberapa pengaruh penting termasuk hukum adat, hukum Hindu-Buddha, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda. Hukum adat merupakan sistem hukum yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan kohesi sosial di masyarakat Indonesia. Pada masa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, terbentuk juga sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama tersebut. Sistem ini terutama diterapkan di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya, Islam menjadi agama dominan di Indonesia dan pengaruhnya dapat dilihat dalam sistem hukum. Hukum Islam diterapkan dalam hukum keluarga, waris, dan kehidupan sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum kolonial Belanda diterapkan di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan elemen-elemen hukum Romawi dan hukum Eropa lainnya. Hukum kolonial ini tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, meskipun telah mengalami beberapa perubahan. Yang B. Pilar-pilar sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Pilar-pilar utama sistem hukum Indonesia meliputi: yang pertama ada konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi di Indonesia. Yang kedua adalah perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada perundang-undangan yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selanjutnya yang ketiga adalah lembaga peradilan. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Yang C. Kelebihan dan kekurangan sistem hukum Indonesia saat ini. Kelebihan sistem hukum Indonesia saat ini antara lain fleksibilitas, yaitu sistem hukum Indonesia mampu mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum Indonesia telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia melalui berbagai undang-undang dan instrumen hukum internasional yang telah Indonesia. Nomor 3, penyelenggaraan peradilan yang independen. Ada upaya untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Namun, sistem hukum Indonesia juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi hukum yang merugikan masyarakat. Yang kedua, keterbatasan akses keadilan. Beberapa masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu, menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan karena faktor geografis, biaya, dan kurangnya pemahaman hukum. Yang ketiga, kualitas hukum dan kepastian hukum. Terkadang terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi hukum yang dapat menghambat keadilan dan efektivitas sistem hukum. Dalam menyempurnakan sistem hukum Indonesia, perlu dilakukan reformasi yang menyeluruh untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dan memastikan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan efisien untuk semua warga negara. Saya akan membahas bagian ketiga, yaitu karakteristik sistem hukum yang tepat untuk Indonesia. Yang pertama, keadilan. Keadilan adalah salah satu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh sistem hukum yang tepat untuk Indonesia. Keadilan dalam sistem hukum berarti bahwa semua individu tanpa memandang status sosial baik dari kekayaan ataupun kekuasaan diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan hukum didasarkan pada fakta, bukti, dan proses yang adil tanpa diskriminasi atau favoritisme. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum yang adil harus memperhatikan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua ada kepastian hukum. Kepastian hukum adalah prinsip yang penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum. Sistem hukum yang tepat untuk Indonesia harus memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban hukum bagi individu dan lembaga. Hal ini mencakup kejelasan mengenai peraturan hukum, prosedur hukum, dan sanksi hukum yang akan diterapkan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merencanakan dan menjalankan kehidupan mereka dengan keyakinan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi.
ketiga, keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi adalah karakteristik yang penting dalam sistem hukum yang tepat. Hal ini mencakup keterbukaan terhadap informasi hukum, proses hukum yang terbuka untuk umum, dan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengakses hukum dengan mudah. Hal ini juga melibatkan adanya pemantauan dan akuntabilitas terhadap penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap integritas sistem hukum. Lalu yang terakhir ada efisiensi dan aksesibilitas. Sistem hukum yang tepat untuk Indonesia harus efisien dan mudah diakses oleh semua warga negara. Efisiensi dalam sistem hukum mencakup proses hukum yang cepat, biaya yang terjangkau, dan penggunaan sumber daya yang efektif. Aksesibilitas berarti bahwa semua individu termasuk yang berada di daerah terpencil atau kelompok yang kurang mampu dapat dengan mudah mengakses lembaga peradilan, memahami proses hukum, dan mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Peningkatan efisiensi dan aksesibilitas sistem hukum akan memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. 4. Penyempurnaan sistem hukum Indonesia. Reformasi hukum secara menyeluruh. Pertama-tama diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh untuk memperbaiki dan memodernisasi sistem hukum Indonesia. Hal ini meliputi evaluasi dan revisi terhadap undang-undang yang sudah ada, serta pengembangan undang-undang baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa perubahan hukum mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. B. Penguatan lembaga peradilan. Penguatan lembaga peradilan merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum Indonesia. Hal ini melibatkan peningkatan independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan. Perlunya perekrutan dan peningkatan kapasitas hakim dan pegawai peradilan juga harus memperhatikan. Selain itu, perlu ditingkatkan efisiensi dalam peningkatan perkara hukum agar proses hukum menjadi lebih cepat dan terjamin keadilan yang optimal. C. Harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi penting dalam memastikan koherensi dan kejelasan hukum Indonesia. Terdapat banyak perundang-undangan dan peraturan yang saling bertumpah tindih dan bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya peningkatan mengkonsolidasikan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, dapat memahami dan mengakses hukum dengan lebih mudah. D. Pendidikan hukum yang berkualitas. Pendidikan hukum yang berkualitas merupakan faktor penting dalam memperbaiki sistem hukum Indonesia. Hal ini mencangkup peningkatan kualitas pendidikan hukum di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah hukum, serta pelatihan yang kontinu bagi para praktisi hukum, pendidikan hukum yang baik, dan menghasilkan generasi hukum yang terampil, beretika, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas-tugas hukumnya, baik secara praktisi hukum, hakim, atau pejabat publik. Melalui reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan lembaga peradilan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan pendidikan hukum yang berkualitas, sistem hukum Indonesia dapat ditingkatkan untuk lebih responsif, adil, transparan, dan efisien dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Langkah-langkah ini akan membawa perubahan positif dalam menegakkan hukum dan pemberdayaan hukum di Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan tentang implementasi sistem hukum yang tepat untuk Indonesia. A. Peran pemerintah. Peran pemerintah sentral dalam implementasi sistem hukum yang tepat. Pemerintah perlu memberikan komitmen politik yang kuat untuk melakukan reformasi hukum yang diperlukan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menjelaskan sistem hukum. Pemerintah juga harus memberikan anggaran yang cukup untuk mendukung penyempurnaan sistem hukum, penguatan lembaga peradilan, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. 2. Peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam implementasi sistem hukum yang tepat.
Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum seperti melaporkan pelanggaran hukum, menjadi saksi, atau berperan sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang berfokus pada pemantauan hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penegakan hukum. C. Peran lembaga-lembaga hukum. Lembaga-lembaga hukum termasuk lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya, memiliki peran kunci dalam implementasi sistem hukum yang tepat. Lembaga-lembaga ini harus menjalankan tugas dan wewenang secara profesional, independen, transparan. Dalam penegakan hukum, menyelenggarakan proses hukum, mereka perlu memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam menegakkan hukum, menyelenggarakan proses hukum yang adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga yang perlu berkolaborasi dalam koordinasi satu sama lain dalam penegakan hukum kasus-kasus hukum yang kompleks dan lintas sektoral. Dukungan internasional. Dukungan internasional juga dapat memainkan peran penting dalam implementasi sistem hukum yang tepat untuk Indonesia. Kerjasama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga donor dalam memberikan bantuan teknisi, penandaan, dan pengetahuan dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Melalui pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang tepat untuk Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia, menjamin keadilan bagi semua individu, dan memberikan kepastian hukum yang jelas dan mudah dipahami. Indonesia telah mengalami perkembangan sistem hukum yang beragam, termasuk masa kolonial yang membawa pengaruh hukum dari negara-negara penjajah dan perubahan sosial yang terjadi pasca kemerdekaan. Pilar-pilar hukum Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan lembaga-lembaga hukum. Meskipun telah ada perkembangan yang positif, sistem hukum Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah kekurangan dalam penguatan lembaga peradilan, peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak dan kompleks, serta kurangnya pendidikan hukum yang berkualitas. Untuk meningkatkan sistem hukum Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan melalui reformasi hukum menyeluruh, penguatan lembaga peradilan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pendidikan hukum yang berkualitas. Selain itu, peran pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga hukum, dan dukungan internasional juga sangat penting dalam implementasi sistem hukum yang tepat. Dengan adanya perbaikan dan peningkatan sistem hukum Indonesia, diharapkan dapat tercapai masyarakat yang lebih adil, teratur, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.